Halo semua, welcome back to Yunus Education teman-teman. Di sini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini kita akan kembali membahas mengenai update tenaga honorer. Namun, sebelum lanjut ke video, seperti biasa jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari Yunus Education. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan dalam video berikut ini. Pengangkatan honorer menjadi ASN masih hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Badan Kepegawaian Negara atau BKN secara resmi menyebutkan bahwa terdapat 1,8 juta honorer yang sudah mendapatkan surat dari PPK. Hal tersebut telah disampaikan melalui keterangan resmi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Surat yang dimaksud dari PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut merupakan suatu pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat. Sehingga menimbulkan pertanyaan besar bagi para honorer, akankah surat tersebut menjadi lampu hijau pertanda pengangkatan ASN? Menjawab hal tersebut, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan, terkait 1,8 juta honorer yang telah menerima surat tersebut pada Rapat Kerja Nasional APPSI 2023 lalu. Dirinya menjelaskan bahwa terdapat 2,3 honorer yang sebenarnya telah tercantum dalam database BKN. Namun, dengan melalui berbagai pertimbangan, akhirnya para honorer terpilih itulah dengan jumlah 1,8 juta yang menerima surat pertanggungjawaban mutlak dari PPK. Penyelesaian penataan tenaga honorer saat ini memang dinantikan oleh publik. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan prosesnya secepat mungkin. Adapun upaya penyelesaiannya, Menpan RB berikan sejumlah opsi alternatif sebagai jalan tengah mengenai penyelesaian tenaga honorer pada rapat bersama Asosiasi Pemerintah. Presiden Jokowi juga sempat menyinggung terkait penataan tenaga honorer yang hingga kini belum tertuntaskan. Di samping itu pula, Anas juga menyebutkan beberapa alasan pengadaan tenaga honorer yang semakin meningkat di tanah air. Padahal sejak 2018 lalu, pemerintah sudah menegaskan bahwa tidak diperkenankan lagi untuk melakukan pengadaan atau perekrutan tenaga honorer non-ASN dengan waktu paling lambat 5 tahun setelah kebijakan tersebut diberitahukan. Adapun tenggat akhir masa kerja tenaga honorer selambat-lambatnya pada 28 November 2023 mendatang, sesuai dengan surat instruksi yang diedarkan. Namun, pemerintah semestinya harus paham bahwa instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah tentu masih banyak yang membutuhkan pelayanan dari non-ASN. Sehingga pengadaan tenaga honorer masih terlaksana selama 5 tahun terakhir ini. Dengan demikian, tidak heran jika jumlah tenaga honorer saat ini mencapai 2,3 juta orang. Terkait pengangkatan tersebut, ternyata terdapat sebanyak 1,8 juta tenaga honorer yang telah mendapatkan SPTJM dari P3K. Kendati demikian, tenaga honorer yang dimaksud tersebut tidak serta-merta dapat diangkat menjadi ASN. Akan tetapi, tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN tersebut juga harus memenuhi kriteria dan syarat untuk menjadi seorang ASN. Dengan begitu, adanya database BKN ini dapat menjadi peluang emas bagi para tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN. Namun, perlu diingat kembali bahwa hal tersebut tidak lantas dapat diangkat menjadi ASN secara langsung, melainkan juga melalui beberapa prosedur dan seleksi terkait kriteria yang dinilai pantas untuk diangkat menjadi ASN.
Mahfud MD juga menegaskan terkait hal tersebut sebagaimana memaparkan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49/2019 tentang manajemen P3K. Dalam PP tersebut, pemerintah memberikan ruang dan penataan terhadap pengalihan status kepegawaian tenaga honorer ataupun non-ASN, baik menjadi PNS maupun P3K. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memprioritaskan tenaga honorer agar segera melakukan pemetaan terhadap tenaga honorer non-ASN. Sehingga dengan adanya pemetaan tersebut kemungkinan bisa melalui seleksi PNS ataupun P3K terlebih dahulu, tentunya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Terlebih dalam formasi CASN kali ini, pemerintah telah mengungkapkan bahwa tenaga honorer menjadi prioritas pada pengangkatan tahun 2023. Adapun bidang honorer yang berpeluang besar untuk lolos dalam seleksi P3K adalah tenaga pendidikan dan kesehatan. Sehingga dengan adanya ulasan terkait pemaparan pengangkatan tersebut, dapat dipahami bahwa 1,8 juta tenaga honorer yang telah terdata dan telah mendapatkan SPTJM dari PPK itulah yang berpeluang untuk diangkat menjadi ASN. Jadi tunggu apa lagi? Segera siapkan diri kamu dengan menggunakan peluang emas tersebut agar bisa lolos dalam seleksi CASN 2023 ini. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Yunus Education berikutnya.